Lur, jumpa lagi dengan channel saya Arya Kriswandi. Hari ini hari Minggu tanggal 11 September. Akhirnya setelah tanggal 3 September lalu harga BBM naik. Ini hari ke 78. Hari ke-8. Hari ke-8 setelah harga Pertalite naik, akhirnya taksi online harganya juga mengalami kenaikan. Tapi kenaikannya prosentase kenaikan tarif per kilometer berdasarkan pengumuman yang diumumkan oleh Grab ya. Persentase kenaikan tarif per kilometer adalah 7 sampai 12%. Seperti itu. Padahal kenaikan BBM, kenaikan Pertalite hampir 30%. Apakah fair? Ya teman-teman, nilai sendiri saja. Yang ingin saya bahas sebenarnya bukan itu. Yang ingin saya bahas adalah saya ingin membandingkan harga antara Grab, Gokar, InDriver, dan Maxim. Harga per kilometernya berapa setelah mengalami kenaikan tarif ini? Setelah pemerintah Setelah pemerintah mengeluarkan peraturan baru bahwasanya semua transportasi online mengalami kenaikan sebesar sekitar 7-12%, berapakah per kilometer harga dari masing-masing aplikasi? Saya ngetesnya di aplikasi penumpang ya, di masing-masing aplikasi. Tes pertama adalah dengan trip pendek, yaitu trip minimal. Saya mengetes keempat aplikasi dengan lokasi jemput dan tujuan yang sama. Jaraknya hanya 3 km, yaitu dari posisi saya di rumah saya ini di Getgaran Juanda 2, tujuan sampai ke rumah sakit Bunda Waru. Teman-teman yang lokasi sekitar sini pasti hafal. Itu jaraknya sekitar 3 km. 3 km. Oke. Aplikasi pertama di jarak pendek adalah yang saya cek adalah aplikasi InDriver. Ini tarif kotor dari Neng Indri ini adalah 14.000. Kita akan hitung 14.000 dikurangi 10%. Sebenarnya 11% ya Indri ini. Biar hitungannya saya gampang, saya kurangi aja 10%. 14.000 dikurangi 1.400 adalah 12.600. Itu dapatnya bersih ke driver. Dibagi jaraknya 3 km. Per kilometer mendapat 4.200 untuk InDriver. Lalu aplikasi kedua yang saya cek adalah Maxim, pendatang baru. Maxim ini di aplikasi tarif penumpangnya adalah 2.200. 12.200. Di Maxim ini tarif pendek kalau nggak salah komisinya sekitar cuman 10%. Kalau tarif panjang baru komisinya sekitar 15%. 12.200 dikurangi 10%, 2.200 jadinya 11.000. 11.000 dibagi jaraknya 3 km. Jadi per kilometer mendapatkan 3.600. Aplikasi yang paling sering saya pakai, yang sering jadi andalan utama sebagai senjata utama adalah aplikasi Grab. Aplikasi Grab, di Grab penumpang tarif dari sini menuju ke rumah sakit Bunda adalah 19.000. Rinciannya itu kotor ya. Rinciannya akan saya jabarkan satu persatu. Banyak ini tetek bengeknya ini. 19.000 dikurangi 5.000. 5.000 itu adalah biaya pemesanan aplikasi. 19.000 saya kurangi dulu 5.000, jadinya 14.000. 14.000 ini masih tarif kotor. 14.000 dikurangi 20% komisi potongan dari Grab, dikurangi 2.000, 10% 1.400, 20% berarti 2.800. 14.000 dikurangi 2.800 adalah 11.200. Ini bersih ke driver. Lalu 11.200 dibagi 3 km. Per kilometernya mendapatkan 3.700 untuk Grab Car. Lalu aplikasi terakhir di pendek adalah aplikasinya Gojek atau Gokar. Di aplikasi penumpang dari Gokar adalah 21.500.
Saya rincikan satu-satu. 21.500 juga sama kayak Grab ya ini. Dua aplikasi ini sama-sama sama-sama kemaruk. 21.500 dikurangi 5.000 yaitu biaya aplikasi, jadinya 16.500. Lalu dikurangi lagi 20% sebagai komisi dari aplikasi adalah 3.300. 16.500 dikurangi 3.300 jadinya 13.200. Dibagi 3 km ketemunya per kilometer menjadi 4.400. Kalau kita bandingkan untuk trip pendek dari keempat aplikasi ini adalah yang paling mahal, yang paling banyak per kilometernya adalah Gokar sebesar 4.400. Sedangkan yang paling murah adalah Maxim 3.600 gitu. Lalu untuk tes kedua yaitu tes ini saya lakukan di aplikasi penumpang juga, di keempat aplikasi dengan trip panjang atau sangat panjang malahan ini sebenarnya. Tujuannya, lokasinya dari rumah saya ini berada, yaitu tujuannya ke Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik. Ini ada beberapa trik sebenarnya. Aplikasi pertama yang saya cek harganya adalah aplikasi InDriver. Di aplikasi penumpang InDriver ini harganya adalah 148.000. 148.000 ini rutenya. Nah, ini yang perlu kita amati. Di InDriver ini rutenya adalah full dari rumah saya sampai Ibnu Sina, full lewat bawah tanpa lewat tol sama sekali. Jadi ini secara kilometer harusnya lebih pendek. Oke, kita bagi aja 148 km. Ini saya cek di aplikasi Waze ya. Di aplikasi Waze ini rute yang mirip dengan gambaran peta di InDriver adalah rute yang warna ungu. Rute yang warna ungu ini adalah jaraknya 40 km, kurang lebih segitulah, karena lewat bawah. Oke, kita bagi aja, kita rinci satu persatu. 148.000 dikurangi komisi dari Indri 11%. Saya gampangkan aja 10%. Dikurangi 14.800. Totalnya 133.200. 133.200 itu dibagi 40 km. Dibagi 40 km, sebentar. 133.200 dibagi 40 km, dapatnya per kilometer adalah 3.335. 3.335. Ingat, itu adalah Indri, tapi dengan rute lewat bawah. Jadi teman-teman yang kalau Indri, hati-hati, rutenya perhatikan betul. Kalau memang rute lewat bawah dan penumpang minta lewat tol memang lebih cepat, tapi yang pasti rutenya biasanya lebih muter. Harap diperhatikan itu. Indri per kilometernya ketemu 3.300. Oke, aplikasi kedua adalah dengan tujuan yang sama. Tarif di penumpang adalah 204.000. 204.000 ini saya rincikan bersihnya. 204.000 dikurangi biaya aplikasi itu 5.000. Jadinya 199.000. Dikurangi komisi 20%, 39.800. Bersih ke driver adalah 159.200. Dibagi. Nah, ini jika kita amati adalah rute dari paman Grab ini full ya, full melalui tol. Ini saya sukanya di Grab ini adalah dia mengutamakan kecepatan untuk menuju tujuan. Dari rumah saya ini rutenya muter dulu ke timur, lalu naik tol dari gerbang tol Juanda, full turun di tol yang pinggir Ibnu Sina itu. Jadi benar-benar full lewat tol. Oleh karena itu jaraknya lebih jauh. Oke, kita bagi aja ketemu berapa per kilometernya. Bersih di driver adalah 159.200 dibagi berdasarkan rute di Waze lewat tol adalah 48 km. 159.000 dibagi 48 km. Per kilometer ketemunya 3.300. Itu tadi aplikasi Grab. Sedangkan di aplikasi ketiga Maxim
Aplikasi ketiga Maxim ini sayangnya di peta tidak memperlihatkan driver lewat mana, cuma ada alamat jemput dan alamat tujuan, tanpa ada gambaran peta harus melalui mana. Jadi agak sulit kira-kiranya. Di aplikasi Maxim, di aplikasi penumpangnya adalah 189.200. Saya gampangkan 189.000 dikurangi komisinya. Kalau tarif panjang itu komisinya Maxim itu 15%, dikurangi 28.350. Oke. Dapatnya di driver bersih adalah 160.650. 160.650. Kita hitung dua kali, lewat atas dan lewat bawah. Kita hitung lewat atas dulu, lewat tol. 160.650 dibagi lewat tol 48.000 km. Kalau lewat tol ketemu per kilometer 3.300. 3.333. Kalau lewat bawah 160.650 dibagi 40 km, ketemunya bagus banget. Kalau lewat bawah ketemunya 4.000. Nah ini, jadi teman-teman harus pintar-pintar cari rute ya. Lalu aplikasi terakhir ini adalah aplikasi Gokar. Aplikasi Gokar ini di aplikasi penumpang tarifnya adalah 180.500. 180.500 dikurangi biaya aplikasi 5.000, ketemunya 175.000. Oke, 175.500. Oke, setelah itu dikurangi komisinya 20% sama kayak Grab, dikurangi 35.000. Bersih di driver adalah 140.000 lah. Ini saya agak bingung karena rutenya lewat tol tapi tidak full, karena rutenya ini lewat tolnya, masuknya adalah dari tol Rungkut Industri. Kita ambil tengah-tengah aja, misalkan jadi kalau full tol itu adalah 48 km, kalau lewat bawah tadi 40 km. Kita ambil tengah-tengah 44 km. 140.000 bersih di driver tadi dibagi 44 km, ketemunya per kilometer adalah 3.180, 3.200, hampir 3.200 lah. Nah ini berarti kalau dihitung-hitung tidak ada satu aplikasi pun yang harganya menyentuh 3.000. Semua udah 3.000, udah 3.300-an, kecuali ini Grab ya, kecuali ini Gokar ya. Gokar pada tarif panjang ketemu cuma 3.180, hampir 3.200, rata-rata 3.200. Untuk tarif panjang ini yang paling bagus adalah, sebentar saya cek, yang paling panjang per kilometer si Maxim 3.300, 3.300 juga Maxim, hampir sama. Jadi kayaknya semua aplikasi sudah itu ya, sudah kompak untuk menaikkan tarif sebesar kira-kira 10%an. Tapi sebenarnya tarif 3.300 per kilometer itu tarif yang normal untuk tarif aplikasi Maxim. Jadi kalau Maxim sebenarnya nggak ngaruh ya, nggak terlalu ngaruh itu. Ya wis, apalagi ya, udahlah itu aja video saya pertama saya setelah kenaikan BBM. Jadi rata-rata per kilometernya sudah sekitar 3.300. Ya lebih baiklah daripada dulu Grab. Grab itu sekitar 3.000 atau bahkan 2.900. Ya wis lur, itu dia preview perbandingan. Loh, anak saya ini. Loh, anak saya yang paling barep. Ya wis lur. Ya wis ikut toh. Ya wis lur. Ini anak saya, anak saya yang nomor 1. Anak yang nomor 1 namanya Fahri. Paling gede di kelas. Yes lur. Itu dia tadi preview perbandingan keempat aplikasi ya. Keempat aplikasi, perbandingan tarif pendek maupun tarif panjang per kilometernya berapa. Ya memang kayaknya sebenarnya semua aplikasi udah naik ya, udah naik.
naiknya meskipun cuma 10%, jika dibandingkan kenaikan BBM yang 30%, ya sebenarnya nggak sebanding. Tapi ya mau gimana lagi, kita yang di bawah ini ya cuma bisa menjalani aja ya. Ya seluruh muka-muka besok hari Senin tripnya panjang-panjang semua ya, rezekinya kawan-kawan yang aspal di jalan semua rezekinya bagus-bagus, tripnya panjang-panjang, yang Uber poin, yang Uber bonus semoga tupo semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum. Dadah kakak, dadah kakak, dadah. Dadah. Ikut aja sih kamu. Om beritahu ikan darahnya enak. Oh Allah.